dengan mobil yang mahal. Dan kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan dolar yang banyak. Tapi kebahagiaan itu sudah pasti berhubungan dengan Tuhan. Kenapa dengan Tuhan? Karena Tuhanlah sumber kebahagiaan itu. Tangan buat Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan itu sumber kebahagiaan kita. Katakan 2, 3, Tuhan adalah sumber kebahagiaan hidup saya. Sebut nama Anda. Tuhan adalah sumber kehidupan Bambang. Kok namanya Bambang semua? Nah, malam ini Bapak Ibu ada 2. Bagaimana caranya kita hidup bahagia? Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Tapi malam ini kita mau belajar hanya 2 saja. Ya. Nah, yang pertama dengan apa? Berbahagialah orang yang apa? Bapak Ibu hidupnya takut akan Tuhan. Katakan 2, 3. Takut akan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang berbahagia bukan orang Kristen. Orang yang berbahagia bukan orang yang aktif di gereja. Orang yang berbahagia bukan pendeta. Salah. Orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Halo. Karena pendeta pun banyak yang takut Tuhan. Pelayan-pelayan juga banyak yang tidak takut akan Tuhan. Orang Kristen juga banyak yang tidak takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu malam ini, apa arti takut akan Tuhan? Apakah kita punya Allah-Allah yang dalam, Allah yang mengerikan, Allah yang kejam, Allah yang perlu takutin? Kita percaya Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Amin. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang menerima kita apa adanya. Amin. Amin. Loh, kalau gitu apa artinya Bapak Ibu? Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut Tuhan artinya kita menyadari. Katakan 2, 3, kita menyadari Tuhan hadir dalam hidup saya 1 hari 24 jam. Keren kan Bapak Ibu? Amin. Arti takut akan Tuhan adalah kita menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Jadi orang Kristen, orang percaya akan Tuhan yang berbahagia adalah orang yang menyadari Tuhan hadir dalam hidupnya 1 hari 24 jam. Bapak Ibu, dengan kata kalau Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam, pertanyaannya, mungkinkah kita hidup dalam dosa? Mungkinkah kita hidup berbuat dosa? Jawabannya pasti tidak. Halo? Setuju? Amin? Kenapa kita berbuat dosa? Kenapa kita hidup dalam dosa? Kenapa kita jatuh bangun dalam dosa? Kenapa kita bermain dalam dosa? Karena kita menyadari Bapak Ibu, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang ketika bikin dosa, dia tidak jalan diri. Nah, aman nggak situasinya? Halo? Coba kanan kiri bilang, jangan belakang itu. Ya kan? Yang senyum-senyum pasti tidak pengalaman, ya kan? Yang diam-diam itu pasti pelaku utamanya. Mari Bapak Ibu kita memiliki hati takut akan Tuhan. Amin. Ini orang yang berbahagia dalam hidup ini, saya kembali katakan, bukan hartanya banyak, bukan mobilnya mahal, dolarnya banyak. Saya banyak melayani orang-orang kaya Bapak Ibu, yang hartanya melimpah, yang uangnya saking banyaknya sampai tidak ada serinya Bapak Ibu. Uang nggak ada seri, berarti uang palsu Bapak Ibu. Saking kayanya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menyadari Tuhan hadir dalam hidupnya 1 hari 24 jam. Nah, Bapak Ibu sebentar kita akan mendengar kesaksian. Ya, Bapak Ibu dari namanya aja Mohede. Bapak Ibu tahu dari mana Mohede itu? Bapak Ibu tahu dari mana? Dari Sulawesi Utara. Tahu? Sulawesi Utara itu bukan Kristen Bapak Ibu, Kristen. 2, 3, Kristen. Beda dengan Kristen Bapak Ibu. Kalau Kristen itu bergetar, artinya berkarat di dalam kandungan Bapak Ibu udah Kristen. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah dia mengatakan Tuhan? Nah, kita sambut tambahnya. Asalkan Mohede itu tangan baru. Ya, mari Mas. Kita yang belum kita itu. Kamu sekarang mana-mana? Jangan kamu. Iya. Tadi
Tadi belum perkenalkan namanya. Ini perkenalkan namanya. Terus istri berapa? Oh salah. Anak berapa maksudnya? Silakan Mas. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Mungkin tadi saya pimpin pujian, nggak mungkin saya perkenalkan diri. Jadi saat ini saya mau perkenalkan diri. Nama saya Samuel Ede Sudarmo. Sebenarnya saya bukan aslinya dari Manado, bukan. Papa saya Jawa, papa saya Sleman. Makanya saya di belakangnya ada Sudarmo. Yang Mohede itu yang mama saya. Kalau Bapak Ibu dengar nama Mohede, percaya dengan iman saya bukan artis. Saya sudah punya artis. Sydney Mohede ya. Ada Sydney Mohede, itu adik mama saya, mamanya, papanya adiknya mama saya. Almarhum Mike Mohede juga itu nomor 3 dari mama saya. Jadi mama saya yang paling tua. Tua ya. Ya itu hanya seputaran mereka, hanya beda nasi dengan saya ya. Nasi beda dikit lah. Nasi berbeda dikit. Ya, malam hari ini saya ingin bagi kesaksian buat Bapak Ibu, tapi dari kesaksian saya ambillah hikmahnya, ambillah yang baiknya. Jangan dengar yang gak baiknya, tapi yang tidak baiknya itu hanya untuk mematikan kuasa iblis. Karena dari kesaksian kita bisa mematikan kuasa iblis. Amin. Ya, pada saat saya hidup dari kecil, papa saya seorang militer, pejabat tinggi militer. Saya dididik sangat militerisme, sangat keras. Otokratis militerisme itu berlaku di dalam rumah saya. Dari mulai saya lahir, tapi saya nggak tahu, mungkin dari balita saya juga sudah mengalami hal itu, tapi karena saya belum tahu, usia 4-5 tahun saya sudah dididik, sungguh sangat mengerikan, sampai saya besar. Singkat, saya sudah sempat kepahitan dengan papa saya, karena cita-cita saya hanya pengen balas dendam dengan beliau. Saat ini beliau sudah almarhum, 2013 beliau sudah dipanggil Tuhan. Saat itu cita-cita saya hanya ingin balas dendam dengan dia, tapi nggak bisa karena dia punya pistol, saya adanya pistol air, nggak mungkin melawan dia, pasti kalah. Jadi saya hidup dalam tekanan dan dalam penderitaan, walaupun nilai positifnya itu mendidik. Singkat kata, saya beranjak besar sampai dengan saya remaja, saya sekolah, saya keluar. Cita-cita saya ingin masuk militer. Saya ikut tes KKBRI, saya sendiri dengan gagahnya saya lari ke rumah tante saya di Jakarta Utara, saya tes. Saya tes dari Jogja dan saya lulus. Saya pikir ikut tes KKBRI itu tanpa tanda tangan orang tua. Sudah sampai di Magelang, sudah sampai di Pak Tohir, saya harus pulang. Kenapa? Karena minta tanda tangan orang tua. Saat itu saya sudah di Jakarta, Jawa Taruna, di Magelang. Begitu minta pulang, saya lari dari Jakarta. Saat itu tahun 95 saya sampaikan dengan